Inilah jejak langkah pencari lebah. Mulai dari titik nol melakukan perjalanan. Perjalanan pada pagi hari ini telah sampai di titik tujuan. Jadi kita sudah mendapatkan sarang yang dalam hal ini masih berada di lokasi yang kita dapati. Mungkin ini adalah salah satu bentuk daripada sarang lebah yang akan kita pindahkan ke stup. Mudah-mudahan dalam proses nanti tidak ada kendala dan berjalan dengan baik. Sebelumnya saya ingin mengoreksi dan mendapatkan informasi dari seorang penangkar lebah. Bagaimana awal dari kegiatan ini, saya mohon penjelasannya. Kepada siapa Bapak, Pak? Bapak Dwi Ningrat ya. Nah, silakan Pak. Pertamanya kami bentuk selaku ketua kelompok tani Mekar Jaya Pak ya, di Dusun 3 Batu Raja R, khususnya di Pran. Pada waktu itu kami dijadikan ketua kelompok tani dan kami membudidaya, yaitu budidaya lebah madu, yang pada waktu itu kita juga sempat pelatihan di Kepahyang bersama Bapak Kehutanan juga, yaitu Bapak Toteng, dibantu rekan kita Pak Kumtoyo, terus kalau nggak salah melibatkan dari Dinas Kehutanan Kepahyang Pak Hayat. Nah di situ kami pertama studi banding atau pelatihan di kecamatan Pak dulu ya Sengkowang, pokoknya Kepahyang, di desa kalau nggak salah Sido Makmur. Nah di situ kami pelatihan 3 hari, alhamdulillah membuahkan hasil. Sifat kita bisa mencari 36 stup. Nah terus ringkasnya waktu, berjalannya waktu. Setelah itu tahun 2016 kami pelatihan lagi di Bukit Kaba atas permintaan dari Dinas Kehutanan kerjasama dengan Bakorlu waktu itu. Nah akhirnya kami belajar lebih giat lagi. Alhamdulillah semuanya itu sudah kita berhasil. Nah sekarang kita memulai lagi karena posisi madu ini sangat bagus untuk kesehatan badan kita. Nah maka dari itulah kami sekarang siap melaksanakan pemburuan perlebahan madu ini Pak. Ya. Jadi peralatan apa saja Pak yang pada pagi hari ini Bapak siapkan? Nah kalau untuk mengenai peralatan, pertama-tama Pak ya, ini aku ambil dulu. Kita harus memakai akal sehat. Kita jangan melawan istilahnya tuh tawon, karena tawon tuh pada prinsipnya dia menyengat, akan bengkak. Cuman kita waktu pelatihan harus menggunakan safety. Suatu contoh safety topi ini Pak, kita kerudung pakai kain. Yang penting di depan kita bisa melihat dengan jelas untuk melihat posisi ratu yang mau kita ambil dipindahkan ke stup ini Pak. Nah pertama ini mau kita pakai dulu Pak ya. Ya. Ini untuk melindungi dari sengatan tentunya Pak ya. Ya benar. Jadi inilah saudara peralatan yang masih sangat tradisional dan mudah-mudahan bisa mendukung nanti dari kinerja Bapak Dwi Ningrat. Jadi kain yang dipakai dimasukkan ke dalam pakaian yang dikenakan supaya maksud dan tujuan menghindari dari sengatan lebah yang akan terjadi. Ini harus rapat sekali Pak ya. Ya. Apakah masih bisa ini Pak lebah menyerang kepada Bapak selaku? Masih tetap, nanti lebah akan menggerumut di sekeliling kita Pak Ya. Nah setelah itu kita menggunakan sarung tangan Pak ya. Sarung tangan. Sarung tangan ini sangat
si lebah itu tidak akan menyengat di bagian tangan-tangan kita. Ya, ya. Jadi ini sangat-sangat diperlukan sekali sarung tangan ini. Mudah-mudahan si lebah nanti tidak akan nyengat kita, walaupun ada yang nyengat, mudah-mudahan ya kita harus bisa mengantisipasi supaya nggak bisa nyengat lah intinya gitu Pak ya. Jadi trik apa Pak yang dipakai untuk ini? Apakah perlu dengan kesabaran, dengan ketelatenan begitu Pak? Nah, tentunya pada prinsipnya kita tuh harus bisa mendekatkan sesama dia. Artinya sugesti kita kepada si lebah ini benar-benar kita diusahakan itu seperti keluarga kita, supaya dia tidak terlalu agresif kepada kita. Asalkan kita perlakuannya itu lebih bagus, sabar, macam-macam, mudah-mudahan dia juga ngerti nantinya kepada kita semua. Apa ini Pak yang dipakai Pak? Seperti Ini bedak ya? Bedak ya? Untuk pengganti air istilahnya bukan, Iya. pakai tepung bisa, karena untuk melincingkan yang keduanya ini Oh Pak. gitu ya. Ini harus didobel. Sebagai pengganti dari pelumas ya Pak ya? Ya, benar-benar sekali. Nah ini Pak, satu contohnya kan enak. Oh ya. Kanan kiri menggunakan Ya, sarung tangan ya, ini ya Pak ya? tetap kita gunakan sarung tangan kanan kiri. Kita juga dari sarung tangan ini pada pihak kesehatan kita mintanya, alhamdulillah dikasih, karena posisi kita permodalan untuk awal ini kita belum ada ya, jadi serba minta dulu Pak ini Pak. Cuma minta dukungan, doa dari mereka supaya kita bisa berhasil. Iya, iya, iya. Setelah kita mengenakan APD Pak, menggunakan topi yang ada kelambunya, kemudian sarung tangan dari karet. Jadi setelah itu langkah berikutnya apa itu Pak? Ya, langkah bagus ini nanti kita kan tetap menggunakan pengasapan Pak ya. Menggunakan asap Pak ya? Kita siapkan semua peralatannya, karena asap itu pada prinsipnya supaya si lebah itu tadi tidak terlalu agresif, tidak menyerang kepada kita. Ya, kami minta tolong sama Pak, tolong mana Pak kita dia tulisannya daftarnya. Kita mengantisipasi lah. Saudara, jadi untuk kelanjutan daripada pencarian lebah ini, kita akan menggunakan pengasapan atau smoke. Dalam hal ini akan mengurangi derasnya serangan daripada lebah. Dan kita tahu sudah dinyalakan. Jadi semoga usaha pada pagi hari ini berhasil dengan baik. Dan sarang lebah yang berada di telah kita buka, nampak dari koloni lebah mulai terlihat. Pengasapan masih dilakukan. Nampak saudara, lebah sudah berterbangan dan koloninya sudah terlihat saudara. Pengasapan masih dilakukan dan kita mencari
ratu lebah. Sarangnya sudah nampak, koloninya sudah mulai berterbangan. Mudah-mudahan dan harapan kita ratunya dapat bisa diambil supaya bisa dapat dipindahkan ke setup yang telah kita sediakan. Bagaimana Pak Dwi? Apakah sudah dapat menemukan ratu lebahnya? Masih digumutin ya. Lagi ngumpul dia nih. Apa di atas topi ini yang sudah mengumpul? Itu udah ngumpul di atas mungkin Pak Dwi. Nah itu bisa dipilah-pilah dulu Mas Dwi. Jadi dalam pencarian lebah ini kita harus teliti dan paham dengan apa yang dinamakan ratu lebah. Apa tidak di atas topi ini Pak Dwi? Buahnya taruh gede Pak Dur. Iya. Kuning ya. Nah, kayak ngono, berarti ini kira ini ngumpul. Ada di atas topi ya. Di sini dia. Nah, posisi sampean tolong itu tadi dimasukkan coba. Apa? Nah, yang ini tadi. Ini diikatkan di anu dulu. Pak Yaya yang suruh anu. Ini madu ini Pak. Ini sudah ada madunya ini. Iya, ya. Tolong. Posisi di topi saya masih ada ininya Pak. Nampaknya mungkin ratu lebah berada di atas topi. Jadi kita perlu kehati-hatian dan kesabaran. Dan sekarang kita akan berusaha untuk memindahkan sarang lebahnya ke dalam stup dengan mengikatnya dengan tali rapia.
Maksud dan tujuan supaya lebah ratu dan lebah yang ada di dalam pohon tadi bisa masuk ke dalam stup yang akan kita jadikan tempat atau sarang lebah yang akan kita harapkan nanti. Jadi nampaknya sudah ada madunya Pak Dwi ya, di dalam ini ya. Nah, ini termasuk madu nih. Ah ya betul. Jadi saudara, umpan dia dulu. Sudah ada madu yang terdapat di dalam sarang lebah dan kita ikat. Coba, tarik. Lihat, talikan ini. Jadi sarang lebah diikat menggunakan seutas tali agar harapan kita nanti sang ratu dan lebah koloni bisa masuk ke dalam stup. Sudah kuat Pak Dwi ya? Sudah ada. Tolong boleh ditengokkan Pak Dwi Ningrat untuk keadaan awal daripada pengangkatan lebah nanti. Ini kita begini aja dulu. Nah, kita tahap pertama ini nggak perlu sisiran banyak. Kalau ukuran ini Pak, ini ukuran 11 sisir ini, termasuk tergolong ukuran jumbo. Ini kita pasang aja dulu 3, jadi supaya terisi dulu. Nah setelah nanti umur 3 bulan, insya Allah ini sudah penuh, barulah kita tambah terus sampai 10. Iya. Jadi cukup dengan 11 sisir dalam satu kotak ini. Jadi, mana ini tadi? Di atas itu ya. Nah ini mau diambil. Mudah-mudahan ini ratunya udah di sini semua. Pada prinsipnya dia itu tawon ngumpulnya ada di Pengasapan masih perlu dilakukan. ya Pak Gun. Tidak Ya. perlu ini karena udah mau kita masukkan sini. Jelas ratunya dari sini. Dapat positif nih. Jadi ternyata saudara dalam proses ini ratu lebah ini berada di atas topi daripada Bapak Dwi Ningrat. Mudah-mudahan hal ini bisa kita masukkan ke dalam stup agar harapan kita koloni dan ratu ini bisa nempat di tempat yang telah kita sediakan. Masih banyak Pak. Masih Pak Dwi, masih banyak di atas topi. Oke, ini Mas Dwi untuk nyikatnya nih. Pakai daun enggak? Nah, ini nampaknya sudah mulai berkerumpul di tempat lebah, di tempat stup. Kalau sambil dilihat Pak, kalau ini kan dari sisi jarak jauh. Oke. Pokoknya dia agak besar. Ah. Nampak saudara dalam stup sudah bergerombol. Mudah-mudahan sang ratu sudah berada di dalam kotak lebah atau stup. Ke sebelah kanan nampaknya Pak Dwi. Ya, betul.
Tuh nampaknya sudah digelumutin dia. Ini ratunya ada di sini, Pak. Sudah di dalam Pak Dwi ya. Di dalam sini dah. Tuh. Itu yang di tengah tuh. Yang mana Pak Dwi? Tolong ditunjuk dengan lidi. Nah, ini masuk ke bawah ini. Nah. Udah, tutup. Turun ke bawah ya. Turun ke bawah, udah positif masuk dah. Yang warna mana Pak Dwi? Yang agak kekuningan tadi dia. Agak besar gitu ya? Dibandingkan ini lebih besar dia. Udah ada masuk. Ini tinggal sisa-sisanya, nanti dia akan ke sini semua ada. Cuman mau kita pegang karena posisi sudah banyak di dalam. Lagi pula kita nggak bawa tempat rumah ratu, jadi yang penting untuk sementara dia berdomisili di sini. Udah habis Pak Gun, ini tinggal sedikit. Dan ternyata saudara, jadi induk lebah ratu sudah berada di stup, dalam stup. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita menempatkan stup untuk sementara waktu masih di tempat yang semula. Hal ini untuk menunggu atau untuk menanti kedatangan daripada koloni lebah yang masih berada di luar. Jadi maksud dan tujuan agar koloni yang masih berada di luar untuk bisa berada di satu stup yang telah kita sediakan. Setelah itu stup yang telah kita sediakan ini saudara, kita tutup perlahan. Kita bersihkan dulu, ini nampaknya masih ada sisa-sisa yang masih ini. Kita usahakan sebaik mungkin dengan ketulusan kita agar lebah yang berada berterbangan ini tidak tertimpa oleh tutup yang akan kita pasang. Nah, ini demikian saudara. Jadi kita tutup perlahan dan sudah berhasil kita tutup. Tolong diratakan Pak Dwi ininya. Ah ya. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan posisi stup yang nanti kita akan ikat, kita akan betulkan dengan baik supaya tidak roboh. Ini Pak. Diratakan dulu Pak Dwi, mungkin Pak Dwi. Nah, sekalian biar nanti posisinya, karena kondisi lebah saat ini sudah menunjukkan tempat rumah yang tenang baru. Kita baguskan posisinya. Nah, ini kita ratakan dulu, kemudian nanti kita perlu kayu untuk bisa mendirikan stup sebagai tonggak. Kurang ya, mungkin tambah lagi kan. Itu Pak Yo, itu aja Mas Dwi, tuh. Cut dulu. Nah, ini langkah selanjutnya yaitu kita mendirikan beberapa tiang atau tonggak supaya stup yang kita pasang ini tidak roboh. Jadi kita perlu menggunakan seutas tali untuk mengikat.
satu lagi Pak Dwi, mungkin bisa ditambahkan di sini Pak Dwi tonggaknya. Jadi nanti bisa lebih kencang, lebih kuat lagi. Tidak berisiko untuk jatuh daripada stup yang kita pergunakan pada pagi hari ini. Dan bila perlu tutup di atas ini kita ikat juga dengan menggunakan sutas tali. Bisa mungkin dibagi dua Pak Dwi. Yang ini untuk tali sini. Oh ya. Supaya nanti tidak ada hewan pemangsa. Karena banyak hama atau pemangsa yang kita dapati dalam stup ini. Salah satunya yaitu burung elang. Kemudian cicak, kecoa atau binatang buas yaitu beruang. Jadi benar-benar harus kita perhitungkan supaya kegiatan untuk pengambilan koloni lebah ini dapat tercapai dengan baik dan dapat pindahkan di tempat yang kita harapkan. Jadi saudara, pengikatan masih dilaksanakan. Nah, ini sudah nampak koloni lebah mulai memasuki pintu atau lubang yang telah kita sediakan. Ya, sip. Nah, boleh itu Pak, yuk gitu aja. Oke. Nanti untuk gapit itu ya. Untuk gapit daripada tutup di atas. Tolong diikatkan dulu Pak dengan ini Pak. Diikatkan dulu dengan tonggaknya supaya biar bisa lebih kencang. Bagaimana Pak Yok? Aman ya? Dan nampaknya ini koloni lebah ini sudah merasa tenang. Sudah mendapatkan tempat untuk agak dikencangkan aja Pak Dwi, biar ini biar nggak goyang-goyang kan ya. Kurang kencang sih Ya, kurang kencang, kalau bisa kencangkan. Kita tekan ininya tiang ya. Nanti dan telah kita ikat stupnya, kemudian tutup, tolong untuk bisa diikat juga. Dan nampak saudara, kita perhatikan dalam kegiatan ini lebah sudah mulai menunjukkan aktivitasnya, itu keluar masuk daripada pintu lebah yang kita sediakan. Biar dia ini semua. Alhamdulillah. Tolong Pak Dwi. Nah, ini masih ada koloni yang tersisa dan kita upayakan supaya lebah bisa masuk ke dalam lubang pintu. Ini sudah mulai masuk saudara. Mudah-mudahan kegiatan ini berhasil. Dan bagaimana Pak Dwi, apakah untuk stop ini kita biarkan beberapa hari? Ya, untuk
sementara, biar di sini dulu. Paling tidak tuh ukurannya 3 hari atau 2 hari, paling lama 3 hari, paling cepat 2 hari, bahkan 1 hari. Kita lihat nanti sore kalau memang dia udah pulang semua ke kandang barunya, ke rumah barunya, baru bisa kita ambil bawa ke tempat yang telah kita sediakan di dusun. Jadi pada prinsipnya kalau lebah ini mencari makannya dia radius 500 meter persegi, Pak. ya, Khususnya lebah madu ini. Jadi kita taruh di dekat rumah pun zona aman. Cari permakanan tidak perlu kita mencarikan, dia cari sendiri. ya, ya. Jadi lebah ini pun bisa kita angon ya, Pak Dwi ya. Bisa, kita gembala bisa. Oke, ini jadi ada beberapa celah lubang yang rupanya mungkin bisa jadi pintu juga ini, saudara. Cuman itu harus kita tutup juga, Pak, karena dia harus memerlukan lubang keluar masuknya hanya 1. Oh gitu ya. Nah, ventilasi yang samping ada 3 ini dia kecil karena dia juga Itu memerlukan sebagai apa? Ventilasi ya. ya, ventilasi. Nah, ini saudara, jadi lebah yang kita pindahkan nampak sudah keluar masuk ke lubang pintu. Nampak saudara. Dan mungkin kegiatan ini telah kita selesaikan dengan baik. Nah, aman, Pak Bud. Jadi untuk selanjutnya Pak Dwi, mungkin kita akan mengakhiri kegiatan ini. Ya, tentunya kita bukan hanya berhenti di sini saja, kita tetap usahakan kalau bisa hari besok kita perburuan lagi, Pak. Oh begitu ya. Nah, Siap. jadi semakin banyak tawon yang kita mau buru, semakin banyak pula peluang kita untuk setup yang terisi. Iya. Itu, Pak. Ya, setuju itu. Sekali lagi ini kita tengokkan. Koloni lebah sudah mulai memasuki pintu keluar masuk yang telah kita sediakan. Ini. Sudah pindah semua ini ya.